Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Baik para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam mendidik anak yang paling bertanggung jawab adalah ayahnya. Ayah ini yang diamanai oleh Allah Ta'ala untuk menjaga anak dan keluarganya dari neraka. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah untuk kepala keluarga. Inilah para ayah, inilah para suami. Maka yang bertanggung jawab atas keselamatan anaknya adalah ayahnya. Ayah ini yang kenapa bukan ibu? Ibu itu adalah orang nomor 2. Sebagaimana kalau di negeri kita itu ada presiden, ada menteri pendidikan. Menteri pendidikan itu dipilih, dia jadi pembantu presiden. Ya, presidenlah yang memilih para pembantunya, para menterinya. Yang bertanggung jawab tentang masalah pendidikan ini adalah menteri pendidikan, setelah presiden tentu. Maka yang bertanggung jawab tentang pendidikan anak bangsa ini adalah presiden, ya, baru kemudian menteri pendidikan. Nah, dalam keluarga itu adalah ayah. Karena ibu itu dulu adalah orang yang dipilih oleh ayah untuk menjadi istrinya, yang akhirnya menjadi ibu bagi sang anak. Ya. Maka peran ibu itu adalah peran orang kedua setelah ayah. Lah ayah ini karena dia yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak, maka ayah ini harus memahami sepenuhnya tentang pendidikan anak. Jadi salah besar kalau ayah itu hanya tugasnya mencari nafkah saja, mencari uang untuk biaya sekolah anaknya saja, untuk mencukupi biaya sekolah anaknya, beli mainan anaknya, untuk nafkah keluarganya, hanya sebatas itu. Ini salah besar. Dan kebanyakan kita seperti itu. Para ayah merasa sudah memiliki peran penuh, sudah memiliki menunaikan kewajibannya ketika dia sudah memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia sudah bekerja siang malam untuk keluarganya, untuk beli rumah, untuk beli mobil, beli kendaraan, untuk biaya sekolah, merasa sudah menunaikan tugas dan kewajiban. Salah besar. Ini baru satu dari tugas di antara tugas-tugas seorang ayah. Baru satu
belum semuanya. Makanya kita perlu memahami bahwa dalam Islam ini yang paling bertanggung jawab dalam keselamatan anak kita dari neraka adalah ayahnya. Setelah apa? Ayahnya. Setelah itu baru ibunya. Ya. Lah, ini tanggung jawab yang paling berat. Kalau tanggung jawab mencari nafkah itu mungkin gak terlalu berat. Yang paling berat adalah menjamin anak dari neraka, selamat dari neraka, itu sesuatu yang sangat berat. Menyelamatkan diri kita saja sendiri dari neraka belum tentu kita bisa selamat, apalagi bertanggung jawab atas keselamatan anak dan istri. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kesungguhan dari seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga untuk menjaga keluarga, dirinya dan keluarganya. Gak bisa kita hanya sambilan, karena sebenarnya peran kita hidup di dunia itu adalah untuk ini. Ya. Allah berikan pada kita amanah anak, amanah istri. Ketika kita sudah berani mengambil amanah ini, maka nggak bisa sambilan, nggak bisa hanya waktu luang, nggak bisa hanya dipikirkan sampingan. Tapi ini adalah amanah besar yang kita akan ditanya tentang keselamatan anak dan istri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan. Ya. Setiap kita adalah pemimpin. Kita akan ditanya tentang istri dan anak. Apalagi kalau sampai mereka masuk neraka. Kita akan ditanya tentang istri dan anak kalau mereka itu nggak mau sholat, kalau mereka nggak beribadah pada Allah, nggak mau beriman pada Allah, akan ditanya. Kita jadi orang yang celaka kalau kita sampai mengabaikan anak dan istri, melalaikan, meremehkan masalah ini. Hingga anak kita, istri kita celaka. Kita akan jadi orang yang celaka juga. Maka seriuslah menjaga amanah ini. Maka peran yang pertama dari seorang ayah kepada anaknya adalah jagalah anak kita. Jangan menjaga anaknya dari neraka. Bagaimana menjaga anaknya dari neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ketika turun ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan untuk menjaga dari neraka itu adalah alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka agama, biasakan mereka hidup dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membiasakan hidup dengan adab. Adab ini aturan. Inilah agama Islam yang sempurna. Ada aturan, makan ada aturannya. Tidur ada aturannya. Buang hajat ada aturannya. Hubungan keluarga dengan tetangga ada aturannya. Dalam jual beli ada aturannya. Semua ada aturannya, ada adab. Dan ini harus menjadi aturan hidup anak kita, aturan hidup kita dulu, aturan hidup untuk keluarga kita dan anak-anak kita.
Makanya sebelum anak itu lahir, adab Islam ini mestinya sudah terwujud, terrealisasi dalam keluarga kita sebagai seorang suami dan istri. Sebelum anak lahir itu sudah terwujud keluarga yang beradab, keluarga yang selalu melaksanakan aturan-aturan dalam Islam. Ya. Lah, sehingga ketika anak itu lahir, maka tinggal melihat prakteknya. Oh, ayah ibuku orang yang selalu mengamalkan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Ketika makan, dia melihat adab makan. Ketika dalam tidur, dia melihat ayah ibunya ada adab tidur. Ketika ke kamar mandi, melihat ayah ibunya ada adab yang dilakukan di kamar mandi, ya, ke toilet dan seterusnya. Sehingga anak itu tergambar, inilah hidup yang sebenarnya. Sehingga anak itu pun melihat bahwa kehidupan ini bukan hidup yang tanpa aturan, tapi hidup yang dari tidur sampai tidur kembali itu ada aturannya yang harus dilakukan. Ini adab. Dia melihat ayahnya ketika di rumah neneknya, melihat ayahnya begitu menghormati, begitu memuliakan, mematuhi nenek. Oh, itu adab seorang anak kepada orang tuanya seperti itu. Melihat praktek itu sudah ada. Lah, di sini peran ayah itu adalah memberi contoh dalam kehidupan. Ya. Jadi ayah itu jadi contoh buat anaknya. Maka seorang ayah itu harus lebih soleh lebih dahulu sebelum menuntut anaknya jadi anak soleh. Menjadi teladan dulu, menjadi orang soleh dulu sebelum menuntut anaknya jadi anak soleh. Ketika seorang anak melihat ayah itu orang yang soleh, orang yang istiqomah, ya, istiqomah dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, ya. Contoh, dia tiap hari kalau azan dia sholat ke masjid. Begitu azan, lihat ayahnya ambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Tiap hari seperti itu. Itu menjadi rutinitas. Dan akhirnya semua tetangga atau jalan yang dilalui itu menandai, mengenal bapak ini bapak yang istiqomah, orang yang istiqomah, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Hingga suatu ketika anak itu mendengar tetangganya membicarakan tentang ayahnya. Ayahnya, bapaknya anak ini kan yang suka ke masjid itu, yang tiap hari lewat di jalan kita ini, di gang kita ini. Bagaimana perasaan anak kalau mendengar orang atau tetangga atau orang lain atau teman ayahnya membicarakan kebaikan ayah? Tentu ada kebanggaan, ada rasa bangga,
ada rasa cinta. Ayahku ternyata terkenal sebagai orang yang istiqomah, orang yang saleh, orang yang baik, dicintai oleh tetangga, dicintai oleh teman-temannya, oleh keluarga besarnya. Nah, jadi keteladanan, ya, adab dan syariat Islam yang ada pada ayah itu yang sudah mendarah daging menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dirinya, menjadi sosok yang istiqomah sebagai orang yang saleh, itu melahirkan sebuah kebanggaan dari anak-anaknya. Kalau anak sudah bangga sama ayahnya, maka mudah bagi orang tua untuk mengarahkan atau mensolehkan. Kalau anak sudah bangga sama ayah, Masya Allah, itu salah satu keberhasilan dalam mendidik. Karena hari ini, para jamaah sekalian, anak itu krisis keteladanan. Siapa yang layak saya contoh dalam hidup ini sebenarnya? Ya. Siapakah orang-orang hebat yang harus saya ikuti? Ayahku, ibuku, nenek, kakek, atau tetangga? Yang mana sebenarnya? Gak ada. Mereka yang krisis keteladanan itu akhirnya salah mengambil teladan, akhirnya menjadikan para artis, para bintang film, bintang bola jadi teladan dalam hidupnya. Akhirnya meniru gaya hidup mereka. Mereka menjadi magnet yang sangat menarik, ya, magnet yang sangat kuat daripada ayahnya. Kalau anak itu sudah cenderungnya membanggakan para artis, para bintang film, para bintang bola, gak ada kebanggaan sama ayah, gak ada kebanggaan sama ibu. Ini alamat anak akan rusak. Karena semua yang datang dari para artis tadi akan ditiru. Potongan rambutnya, pola pikirnya, pola katanya, pola lakunya, gaya hidupnya, semua akan ditiru. Dan kita akan kewalahan. Karena mereka memiliki magnet yang kuat, daya tarik yang kuat. Oleh karena itu sebenarnya kunci dalam pendidikan itu adalah kita para ayah. Ketika para ayah itu menjadi sosok yang membanggakan dalam sisi kesolehan dan prestasi, ya, kesolehan tadi istiqomah dalam kebaikan, punya karakter yang baik, seorang istiqomah sholat 5 waktu, seorang yang dermawan, suka membantu, punya peran yang banyak dalam kehidupan ini. Dia menjadi pengurus masjid, dia menjadi seorang yang suka membantu tetangga, membangun masjid, membangun pondok pesantren, ya, aktivis dakwah. Anak melihat seperti itu. Ditambah dia punya prestasi besar. Mungkin dia punya usaha yang besar, menyerap tenaga kerja yang banyak. Prestasi. Ada rasa bangga pada anak. Ayah ini sosok yang hebat. Bukan sekedar saleh, tapi punya peran, sosok yang dicintai,
oleh anggota keluarga besarnya, oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, punya manfaat yang besar. Lah tidak jarang seorang ayah yang sudah menjadi keteladan dan kebanggaan anak lakinya akan mengatakan, aku nanti kalau besar mau jadi kayak ayah. Kalau anak sudah seperti ini, insya Allah anak itu akan jadi baik. Dia akan ngikut role modelnya, ya, ada di depan matanya. Ya. Contoh teladannya ada di depan matanya. Dia nggak akan susah untuk mencari figur yang layak untuk diikuti. Ini anak laki-laki. Anak perempuan kita, dia akan punya, karena dia sudah kagum sama ayahnya, dia akan berprinsip, nanti kalau aku punya suami, cari suami yang kayak ayah. Kalau anak perempuan kita sudah seperti itu, insya Allah gak akan salah pilih, gak mudah jatuh cinta, gak mudah jatuh cinta. Ini ganteng, tapi kok gak soleh kayak ayah ya? Gak. Ini ganteng, tapi kok sifatnya gak ramah kayak ayah ya? Gak. Ini ganteng, tapi kok sama orang tua, sama ibunya kayak gitu ya? Gak kayak ayah. Gak. Gak mudah jatuh cinta. Itu anak perempuan kita. Jadi ketika ayah itu menjadi teladan dan kebanggaan anak, Masya Allah, itu kita sudah memerankan sebagai seorang yang bisa dijadikan teladan. Anak tinggal ngikut, seolah-olah kita hanya merintis jalan dan anak ngikut di belakang kita tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, pertama kali ya, ayah itu harus jadi teladan dalam kesolehan. Jadi istiqomah. Istiqomahnya seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang di atas jalan Allah itu bukan hanya berdampak untuk dirinya saja ya. Bukan hanya nanti di catatan amal soleh saja, di timbangan amal saja. Tidak, ternyata berdampak pada anak-anak kita. Anak senang, anak bangga, anak cinta, anak, Masya Allah, dampaknya itu luas ya. Maka istiqomah dalam ketaatan itu sangat penting ya. Ini padahal di awal cuman niatnya apa? Menyelamatkan diri dari neraka. Menyelamatkan diri, menjadi pribadi yang taat kepada Allah Ta'ala. Dampak cuman itu awalnya, tapi ternyata punya dampak yang luas ya, keistiqomahannya, kepribadiannya yang baik, karakter yang baik, itu akhirnya menjadi teladan dan kebanggaan buat anak. Ini sudah setengah berhasil. Baru kemudian kita berpikir tentang arah pendidikan. Arah pendidikan. Ya. Ketika para ayah itu memahami tentang surat At-Tahrim ayat 6, dan itu adalah menjadi ruh ya, dan arah pendidikan keluarga anak. Ada diskusi dengan istri ya. Ayah ini adalah pemimpin, dia ibaratnya dalam sebuah sekolah itu ayah itu kepala sekolahnya, ibunya adalah gurunya.
pelaksana tugas. Biasanya para kepala sekolah itu dia waktunya malah bukan banyak di kelas, tapi waktunya banyak di luar kelas, di luar sekolah. Ya, menghadiri undangan musyawarah dengan yayasan, dengan kepala sekolah yang lain, dengan kepala dinas dan seterusnya. Itu adalah tugas-tugas kepala sekolah. Ya. Pelaksananya adalah pelaksananya dalam keluarga adalah ibu, bapak. Itu harus lebih tahu, ayah harus lebih tahu tentang arah pendidikan. Mau dibawa kemana pendidikan anak kita? Arahnya mau kemana? Gitu. Arahnya bagaimana anak kita, pendidikan yang membuat anak kita selamat dari neraka. Pendidikan yang menguatkan ilmu agama dan menguatkan adabnya. Adabnya makin baik, akhlaknya makin baik, tambah ilmu agama. Makin tambah ilmunya, makin baik akhlaknya, makin baik adabnya. Lah begitu. Itu arahnya. Ya. Sehingga ketika ini yang menjadi ruh dalam pendidikan anak dan arahnya, maka istri sebagai pelaksana tugas. Pelaksana tugas di rumah keseharian bersama anak. Ya. Yang diamati apa? Kalau pendidikan anak yang diamati sifat wataknya anak, perilakunya anak, bahasanya anak, potensinya anak. Itu diamati. Ketika perilakunya buruk, bahasanya jorok, sifat wataknya jelek, dia segera berpikir bagaimana meluruskan. Dia merundingkan dengan ayahnya, ya, dengan suaminya untuk membicarakan bagaimana meluruskan anak kita ini. Ya. Jadi peran ayah itu menentukan arah, ya, arah pendidikan keluarga. Ya. Berikutnya, ayah itu harus dari ayah, anak itu belajar mengambil dari ayah sifat ketegasan dan kebijaksanaan. Ya. Ayah itu simbol bijak, tegas. Kalau ibu itu sayang, sifat sayangnya, kelemah lembutannya. Ya. Tapi kalau ayah itu mewariskan sifat ketegasan dan kebijaksanaan, bijak dalam mengambil keputusan, ya, tegas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam segala hal yang merusak. Ini yang penting untuk kita pahami juga. Ya. Jadi para ayah sekalian, ketika ayah itu akrab dengan anak, maka ayah itu harus memberikan ruh, meninggalkan sifat, ada ketegasan, tegas dalam semua hal yang merusak, dalam maksiat, dalam dosa. Ayah akan marah kalau terkait sama akhlak, ngomong jorok, ya, suka bohong, suka menipu, mencuri. Ayah akan marah. Ayah akan marah kalau mengabaikan sholat 5 waktu.
Ayah akan marah kalau kurang ajar sama guru. Ayah akan marah kalau perilakunya buruk. Ada ketegasan di sini. Ya. Sehingga anak itu tahu, ayahku kalau masalah akhlak, masalah sholat, nggak ada tawar menawar lagi, dia akan marah. Hanya itu. Tapi kalau kurang nilainya, kurang target tahfiznya, ayah nggak marah. Kenapa? Ini terkait dengan kemampuan anak. Kalau akhlak itu nggak ada kata nggak mampu. Sholat itu nggak ada kata nggak mampu. Ya, semuanya punya kewajiban sama. Yang punya EQ tinggi maupun EQ yang rendah, asal dia normal akalnya, dia berakal, maka punya kewajiban yang sama. Harus berakhlak, harus beradab, harus ibadah, harus sholat. Gak ada kata gak mampu. Makanya ayah marah tentang masalah ini, karena ini yang mengancam, kamu terancam dari neraka. Tapi yang terkait sama angka, nilai rapot, juara, apalagi kemampuan tahfiznya, gak marah. Karena terkait sama kemampuan kecerdasan anak, kemampuan kognitifnya anak. Ya, ini harus kita bedakan. Ya. Kenapa ketegasan ini perlu? Karena hari ini anak kita harus diajari tegas memberikan jawaban setiap ajakan dari temannya yang rusak, yang maksiat. Rata-rata anak-anak remaja itu nggak punya, yang rusak ya, yang rusak itu nggak punya ketegasan, nggak enak sama kawan. Ditawari kawan yang ngerokok, nggak enak kalau nggak ikut ngerokok. Ya, karena kalau nggak ikut ngerokok, nggak jadi kawan, nggak dikawanin lagi. Akhirnya ngerokok. Ditawarin minum, dia minum. Kalau nggak ikut minum, nggak dikawanin lagi, nggak jadi kawan. Takut ditinggal kawan. Ya, diajak nonton yang nggak bener, diajak hal-hal maksiat yang lainnya. Anak yang nggak menangkap ketegasan dari ayah, dia akan ikut teman. Karena kita sebagai figur ayah nggak bisa memberikan kesan ayah itu tegas dalam perkara dosa dan maksiat. Coba nanti dibuka di surat Yusuf ayat 24. Di sana ada kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf itu selamat dari ajakan zina Imra'atul Aziz. Ya. Di ayat itu dijelaskan, walaqad hammat bi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi, dan sungguh wanita itu sudah bulat untuk mengajak Yusuf untuk zina. Wa hamma biha, Yusuf pun tertarik juga, ingin melayani, ingin mengikuti ajakannya, karena dia laki-laki normal. Itu laki-laki normal. Laki-laki normal diajak, digoda perempuan yang cantik di tempat yang sepi. Cemana nggak tergoda? Tapi kata Allah, laula arra'a burhana rabbi,
Sekiranya bukan karena burhan dari Rabb-nya, sudah terjadi zina. Apa burhan itu? Burhan dari Rabb-nya itu. Para ulama tafsir salah satunya menyampaikan burhan dari Rabb itu adalah ditampakkan wajah ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Ditampakkan wajah ayahnya. Seolah-olah ayahnya itu Nabi Yakub itu mengatakan, Yusuf, kamu itu anak seorang nabi, cucunya seorang nabi, Nabi Isa, cicitnya Nabi Ibrahim. Gak layak kamu melakukan seperti itu. Seketika syahwat itu hilang, gak ada lagi, maka dia langsung pergi, lari, selamat dari zina. Apa yang membuat dia selamat dari zina? Ada kesan ayah itu gak suka. Coba kalau para ayah itu memberikan kesan kepada anak, ayah itu hanya marah kalau dalam perkara-perkara yang buruk, yang akhlak gak berakhlak, yang meninggalkan sholat. Anak akan terkesan itu, dia akan selalu menjaga itu. Tapi kalau para ayah diam terhadap penyimpangan perilaku anak, ngomong jorok diam aja, gak sholat diam saja, apalagi bohong menipu diam saja, santai saja, anak gak menangkap itu. Ayah gak apa-apa, ayahku seperti ini gak ada masalah. Maka dia akan, setiap ajakan kemaksiat dia akan ikuti, karena gak ada kesan. Tapi ketika ayah menunjukkan ketegasan, dan seperti ini ayah akan marah. Kalau angkamu rendah, kurang, ayah gak marah. Jadi ayah akan marah ketika kamu itu terancam dari neraka karena adabmu, karena sholatmu. Lihat, ini kesan yang ketegasan yang ditangkap oleh Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub. Ya. Kemudian ayah itu setelah memberikan kesan tegas, bijak. Bagaimana anak kita itu menangkap ayah itu adalah seorang yang bijak. Bijak itu berarti apa? Dia ketika mengambil keputusan mungkin meminta pertimbangan, saran. Oh, ayah itu kalau mau mengambil keputusan dia minta saran sama Umi, diskusi sama Umi, minta saran kepada anak-anaknya. Ayah itu punya wawasan yang luas. Ketika mau mengambil keputusan, dia banyak alasan yang makul, yang masuk akal. Semuanya ditimbang. Ayah itu punya. Jadi anak itu memiliki kesan. Ayah itu kalau mau mengambil keputusan gak sembarangan, gak gerusa-gerusu, tanpa pertimbangan. Dia dengan pertimbangan yang matang. Inilah figur ayah yang harus memberikan kesan bijak dalam mengambil keputusan. Lah, inilah yang harus ditunjukkan. Ketika ayah memiliki peran seperti ini, fa insya Allah anak akan ngikut dengan baik. Ya, anak akan dekat sama ayahnya. Walaupun waktu ayah itu sedikit, sebentar, tapi punya kesan ya yang mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, kami persilakan. Cukup? Nggak ada pertanyaan?
Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi